pantas kita ucapkan pertama kali di pagi hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ustadz termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz, lupa pula saya namanya, Asrimar, Sahrimar, Mar ujung tapi pangkal. Nama-nama yang enggak aneh-aneh Pak ingatnya. Saya hormati Ustaz Dr. Dali Karimuddin Mawardi Dali Munteh, Ustaz Buya-Buya semuanya. Pagi ini kita bicara tentang memuliakan guru. Tapi saya sengaja tidak mengambil tema guru yang kita maksud ini guru di kelas ya, di sekolah. Karena kalau itu tuh tidak usah lagi kita sampaikan itu. Yang kita maksud sebenarnya sekarang adalah memuliakan ustadz-ustadz, buya-buya, kiai-kiai, alim ulama. Memuliakan kita nih ya. Nasib kita ini kan tidak dihormati orang masalahnya ya. Itu bagusnya nampak saya ini pengurus MDI ini buat judul nih. Bagaimana caranya supaya masyarakat nih, umat nih memuliakan kita para buya-buya nih, kita nih guru. Tapi guru yang saya maksud pagi ini bukan guru yang di kelas, di sekolah. Tapi yang kita maksud ini adalah guru yang seperti kita nih, buya-buya, kiai-kiai, alim ulama, ustadz. Nah, itu yang sekarang tak dapat pemuliaan. Nah, nanti kalau mau mulai khutbah, pakailah hadis pendek ini dulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Rasulullah SAW pernah bersabda, hormati para alim ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena para alim ulama itu adalah warasatul anbiya. Kita ini sebenarnya kalau kita nih alim ulama, kita nih pewaris nabi. Kita mewarisi tugas-tugas nabi, menyampaikan risalah atau menyampaikan syariat kepada manusia nih ya, kita para ulama-ulama nih, ustaz buya-buya semua. Nabi-nabi itu kan dihormati, dimuliakan. Nah, lalu pertanyaan, kenapa kita tidak dihormati orang, tidak dimuliakan orang, padahal kita ada dianggap ulama alim? Karena kita ngambilnya separuh aja. Separuh apa? Separuh tugas Nabi. Yang kita ambil itu cuma amar ma'rufnya, nahi mungkarnya tidak kita ambil. Maka akhirnya ya tak dihormati orang kita. Kenapa? Karena amar ma'ruf dan nahi mungkarnya tidak kita ambil dua-duanya. Nabi ini dapat, kita ini kan para ulama mendapatkan warisan daripada Nabi. Ada dua warisan yang kita dapat dari para Nabi ini. Pertama, warisan kemuliaan. Maka jangan heran kalau ada ustadz buya-buya itu dihormati orang, dicium-cium tangannya, dihormati. Kalau ada kenduri duduk di tengah-tengah, kepala kambing untuk dia, ya Ustadz Nazariah. Dulu biasanya kalau ada kika itu kepala kambing untuk ustadznya, Ustadz Nazari ini hobi kali makan kepala kambing nih. Saya masih ingat dia makan otaknya kambing tuh. Congkel nih kepala kambing itu. Ustadz ini dihormati, dimuliakan. Kenapa? Kita mewarisi kemuliaan para nabi. Tapi jangan salah ustadz buya-buya, bahwa warisan nabi ini bukan hanya kemuliaan, tapi juga warisan para nabi yang kita harus tanggung itu adalah warisan penghinaan, penderitaan. Jadi jangan ambil enaknya aja. Nabi-nabi itu dihina, caci maki ketika dia menyampaikan risalah itu berhadapan dengan kepentingan orang yang terganggu.
Nah kita ini kan takut sekarang kan, banyak takut kita kan, tidak berani gitu. Cari main aman aja gitu. Tak berani kita menegakkan yang benar itu sebenar-benarnya. Nah, kita mutar-mutar cari aman segala macamnya. Akibatnya apa? Kita hanya mau ambil kemuliaannya, tapi tak ambil resikonya. Apa risiko para nabi? Hah? Resiko para nabi apa? Mati, Pak. Dibunuh. Banyak nabi-nabi dibunuh. Nabi Yahya dibunuh kan? Nabi Muhammad dibunuh juga itu. Kalau sempatlah pada malam hijrahnya Nabi itu, Allah tak selamatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dicincang malam itu. Dan disepakati oleh orang kafir Quraisy itu meminta seluruh kabilah mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya, dan semuanya harus bawa senjata. Silahkan tombak, mau pedang, mau apa. Dan malam itu harus sama-sama. Yang jangan satu orang aja. Kalau satu orang aja, membunuh Nabi itu bisa dengan satu orang. Ditebas kepalanya dengan satu orang boleh, bisa. Tapi sepakatan para kabilah malam itu tidak boleh satu orang. Apa sebab? Bahaya. Kalau satu orang nanti ada balas dendam dari kabilah Muhammad SAW. Maka disepakati seluruh kabilah mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya untuk apa? Membunuh Nabi, dan semuanya harus ikut. Jangan ada satu yang tidak. Sebab kalau ada yang tinggal satu, bahaya. Apalagi cuma satu yang bunuhnya. Gitu sepakatannya itu. Ngeri kan? Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Risikonya mati para nabi itu. Musa alaihissalam, apa risikonya? Mati itu. Kalau Allah tak berikan mukjizat membelah Laut Merah, sudah dikejar oleh Fir'aun dengan wa malaihi itu, dengan pasukan-pasukannya. Targetnya apa? Bunuh Hamas sehabis-habisnya. Gitu. Perginya ke Palestina. Hamas, bunuh Hamas. Pokok dikejar sampai kemana-mana dengan peralatan canggih. Fir'aun dengan peralatan canggih waktu itu, pasukan lengkap. Sementara Musa alaihissalam budak-budak saja, orang-orang miskin, perempuan, anak-anak, lari dari kerjaan Fir'aun dan pasukannya. Sampailah dia di ujung pinggir Laut Merah itu. Nak mau lari kemana lagi? Balik, Fir'aun dah nunggu di situ. Masuk laut, tenggelam. Andai Allah tak berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Selesai Musa alaihissalam dengan pengikutnya, mati, dibunuh oleh Fir'aun itu. Jadi para nabi itu resikonya mati. Para ulama juga mestinya mewarisi resiko para nabi juga. Jadi kalau nggak ngaku jadi ulama tapi tak mau ngambil risiko para nabi, tidak usah ngaku jadi ulama. Jangan cari enak-enak. Ya Pak ya. Saya buat acara SEP Palestina kemarin itu berisiko itu. Sebenarnya nih ceritanya, jadi harus dibatalkan satu hari menjelang itu tuh. Tapi kami sepakat kita lanjutkan karena takut itu ditunggangi oleh politik partai apa gitu. Sebab kemarin di Jakarta kan yang ngambil panggung kan calon presidennya Pak Ustadz Sahrimar nih. Amin. Jadi dia takut di sini nanti ambil panggung pula kepentingan politik di situ. Maka dimintalah untuk, makanya tak hadir satupun pejabat Pemko itu. Dan silakanlah, kerjakanlah katanya. Saya ini PNS, saya ini pegawai. Kalau pikir-pikir ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Kalau terjadi apa-apa, kerusuhan, terjadi apa-apa, gimana tanggung jawabnya? Tapi kami sepakat, tidak kan karena ini kita mundur, jalan terus, apapun risikonya kita tanggung.
Alhamdulillah aman-aman saja, dan terkumpul duit kemarin itu sampai hari apa itu 1,2 miliar. Sekarang bertambah-tambah, saya dengar sudah 1,3 M lebih, mudah-mudahan. Dan ada yang nanya, rekening ini tutup enggak? Rekening MUI itu untuk Palestina itu tidak akan saya tutup. Saya akan terima setiap saat sumbangan orang, transfer masukkan ke rekening atau cash kami masukkan ke rekening. Sampai kapan Prof? Sampai Palestina merdeka. Resikonya kan harus ditanggung. Jadi ulama ini resikonya harus ditanggung. Jangan cengeng. Nggak bisa Pak. Para nabi nggak ada takut untuk menanggung resiko itu. Ya Pak ya, yang mudah-mudahan ya. Kalau kami yang tua-tua nih, darah udah mulai nak merah lagi ya kan? Ya Ustaz ya. Merah darah ya Pak Waskim, mana dah bercampur putih sedikit ya kan? Yang muda-muda nih kan banyak muda-muda nih. Kalau yang muda-muda penakut, pakailah rok tuh. Pakailah rok itu para yang muda-muda nih. Kalian nih kan jadi ulama-ulama besar sini nih. Mengapa Ustaz Somad itu jadi hebat? Karena keberaniannya. Saya tanya ke salah seseorang yang selalu disebut oleh Ustaz Somad itu sebagai gurunya. Terus saya tanya ke dia, Ustaz disebut oleh Ustaz Somad itu gurunya gitu. Belajarnya sama Ustaz. Tapi kok enggak bisa Ustaz seperti Ustaz Somad tuh? Kok Ustaz Somad yang lebih disebutnya? Dia berani, saya enggak berani, saya katanya. Itu masalahnya. Jadi jangan jadi penakut. Kalau mau jadi ubalik hebat, dapatkan resiko dua-duanya. Resiko kemuliaan. Resiko itu kan akibat dari kerja kita nih. Orang-orang yang berpihak pada kebenaran akan menghormati kita, memuliakan kita. Meskipun para penjahat-penjahat, bandit-bandit, para juhala itu tentu akan membenci kita dan mungkin akan menghabisi kita. Tapi resiko ya tidak apa-apa. Itu resiko dari sebagai seorang ulama. Kita ini udah ulama belum nih? Umar, ini tadi ya akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Itu satu. Nanti terus pakai yang kedua, Umar bin Khattab karamallahu wajhah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pernah ngomong kayak gini. Ini adab kita nih ya, gimana muliakan guru nih. Tawaduklah kamu liman ta'allamuna minhu, kepada siapa saja yang kamu belajar kepadanya. Kita ini ngajar nih, khutbah tuh ngajar, ceramah-ceramah tuh kan ngajar tuh. Maka perintahnya kepada orang-orang yang belajar dengan kita itu tawaduk. Tawaduk itu apa? Rendah diri. Beda Pak ya, rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri dilarang dalam agama. Liman ta'allamuna minhu, ta'allama ya ta'allamuna. Liman ya ta'allamuna, ta'allamuna ya ta'allamuna, ta'allama ya ta'allamu, minhu ya ta'allamuna minhu. Tawaduklah kepada orang yang kita belajar darinya. Jadi ada orang yang belajar kepada seseorang, ia diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk tawaduk kepadanya. Beda rendah diri dengan rendah hati. Dalam Islam rendah diri itu dilarang. Ya Pak ya, Bapak tidak boleh rendah diri. Bapak tetap harus punya harga diri, terhormat, mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan oleh sebab itu orang Islamnya juga harus begitu. Kalau Islamnya terhormat, al-muslimnya juga harus terhormat. Kita ini jadi orang yang mulia. Jadi jangan rendah diri, bungkuk-bungkuk dengan orang, tidak usah, busungkan dada. Sombong sikit. Ya kan?
Kalau ada orang cerita kaya-kaya, bapak cerita kaya-kaya juga, ya kan? Saya punya mobil 5 di rumah kan. Ya, kalau saya pergi kerja ganti-ganti mobil saya kan. Supir saya 5 kan. Setiap mobil 1 supirnya. Bapak jangan cerita buat sedih orang. Berapa mobil kamu 5? Wah sedikit. Mobil saya tidak terhitung. Berapa supir kamu? 5. Supir saya tidak saya kenal lagi saking banyak supir saya. Mobil saya tidak jelas lagi. Macam-macam mobil saya. Emang naik apa? Naik Grab, Gokar, Maxim, atau naik angkot, Oplet. Kan beda-beda mobil tuh. Supir kan tidak ada yang kenal. Kenal Pak dengan supir tuh? Kan enggak kan? Saking banyaknya mobil saya, supir saya, tak kenal saya dengan supirnya. Nah gitu. Harus sombong juga. Jadi kalau ada orang sombong dengan kita, sombong juga. Jangan Bapak merendah-rendahkan diri. Tidak bisa Pak. Maka sahabat-sahabat Nabi itu, tampilan mereka itu, diri mereka itu meyakinkan. Pakai baju yang mahal-mahal kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak usah nyuri pula, minjam. Pokoknya kita harus meyakinkan. Performen kita harus tampil hebat. Harus sombong. Ya, jangan bungkuk-bungkuk. Harus percaya diri. Dalam Islam ini yang diminta itu percaya diri. Harga diri kita harus tinggi. Jadi Bapak ketemu nih orang kaya-kaya, jangan merunduk kayak orang tidak minta-minta sama dia. Jika perlu kasihnya Bapak duit, maaf Pak ya saya tak perlu duit gitu ya kan. Nah, cuman masukkan dalam yayasan saya. Ada pulang kayak gitu, saya nak mau terima honor ceramah katanya. Tuh, nah ini yayasan saya. Kalau bawa bantu, padahal minta banyak tuh. Kalau nggak masukkan ke yayasan kan mungkin 500.000, 100.000 kan. Oke, tuh yang Bapak sampaikan nanti ya, tawadu'u liman yata'allamuna minhu, kata Umar bin Khattab. Terakhir, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Isbir, sabarlah, ala murrin minal jupa muallimun. Sabarlah kamu terhadap pahitnya, kerasnya para ulama, para alim mengajar, muallimun untuk guru. Nah lagi ya, isbir ala murrin, mur itu kulil haqqa walau mur, kan ada tuh. Ala murrin minal jufa muallimun. Jadi guru tuh ngajar tuh kan keras dulu-dulu. Sabar. Cuman kalau murid sekarang emang kalau di sekolah tuh tak sabar sama sekali lagi. Tak berani guru-guru sekarang lagi. Dilaporkan gara-gara undang-undang perlindungan anak ini. Jadi tidak boleh pukul, tidak boleh merah aja kulit sedikit, dilaporkan bisa masuk penjara guru itu. Saya masih ingat di pondok pesantren itu padahal tidak ada salah saya itu, cuman kawan aja yang jahat nih. Melaporkan bahwa saya tidak sholat berjemaah, kena 25 rotan. 25 rotan itu, kalau satu tangan ini tidak bisa nih Pak. Pondok pesantren itu harus begini tangan tuh, pukul tuh, sakitnya bukan main. Dulu tuh, waktu ngaji di surau sore-sore maghrib itu menjelang isya, cubit aja tuh, kata Ustadz itu yang lu ngaji itu kadang-kadang ini ditariknya, pernah Bapak merasakan ini ditarik? Tarik ini nih. Tapi saya bukan lalu mengajarkan Bapak jadi guru kayak gitu pula ya. Tapi maksud saya sabar kita beratnya belajar dengan seorang guru tuh, pahitnya belajar dengan
seorang muallim itu, guru itu. Dan Imam Syafi'i menyampaikan itu. Fa inna rusubal ilmi, sesungguhnya rusub itu gagal. Jadi gagal menuntut ilmu itu pinafratihi, karena bapak memusuhinya atau menjauhinya. Jadi kalau kita mau sukses, sabar terus. Kan ingat kita cerita Nabi Musa alaihissalam ya, dengan Nabi Khidir ya. Apa disebut itu? Malam tastati alai sabra. Jadi Musa alaihissalam ingin belajar dengan Nabi Khidir karena Allah meminta, karena Nabi Musa alaihissalam pernah ngomong tanpa disengaja, kata ada orang bertanya kepada dia, apakah ada orang yang lebih tahu lagi atau yang punya banyak ilmu dari kamu wahai Musa? Musa tanpa sengaja menyampaikan, tidak ada, saya lah lebih tahu. Lalu Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari seorang manusia yang lebih tahu dari kamu, gitulah lebih kurang, namanya Khidir. Lalu diminta bawa ikan, kalau ikan itu nanti hidup di satu tempat, disitulah Khidir. Akhirnya bertemulah Musa alaihissalam dengan Khidir. Lalu dia bilang, saya ingin belajar kamu. Lalu apa kata Nabi Khidir? Silakan, tapi kamu tidak akan mungkin sanggup belajar dengan saya. Tak sanggup kamu, sabar. Tak sabar kamu nanti. Lalu apa kata Musa alaihissalam? Saya sabar. Boleh kamu ikut. Kalau kamu bertanya dengan saya lebih di 3 kali apa yang saya lakukan, maka disitulah kita berpisah. Itulah yang kita tahu ceritanya dalam Al-Quran itu. Nabi Khidir pertama apa tuh ya? Menenggelamkan perahu yang milik, ya membocor, merusaklah kapal itu. Lalu orangnya orang miskin. Nabi Musa AS tentu protes, tidak rasional nih. Apalah dibocor-bocorkan kapal nih. Orang miskin pula punya di lemah lubang tuh kapal tuh. Tentu protes Musa alaihissalam kan. Dah kata Nabi Khidir, satu, kamu kan dah saya bilang tak bisa sanggup. Ya minta maaf. Oke, jalan lagi 2. Lalu ketemu dengan bunuh anak dulu ya. Ada anak yang kecil, lalu Nabi Khidir bunuh tuh anak tuh. Terkejut lagi Musa, ngapaan nih? Dibunuh orang kayak gini nih, meleset guru saya nih katanya. Khidir nih kan gitulah lebih kurang bahasa gaulnya ya kan. Apa kata Nabi Khidir? Kan dah saya bilang kamu tidak akan sanggup, tidak sabar kamu. Anak minta maaf, saya sabar. Ketiga dia pergi ke suatu tempat, lalu dia ingin makan ke suatu tempat, minta dijamu, tak ada yang mau. Akhirnya ketemu dengan sebuah rumah yang sudah mau rubuh rumahnya. Lalu Khidir minta Musa membantunya untuk memugar rumah itu, memasang lagi pagar-pagar sekitar rumah itu. Lalu Nabi Musa heran, ngapain ini orang yang tak ada, rumahnya tak juga minta. Khidir, bisalah kita minta upah sama orang nih, biar kita kerjakan, biar kita bisa makan, lah lebih kurang begitu. Apalah kata Nabi Khidir, kan dah saya bilang kamu tak bisa mengikuti saya. Berpisahlah. Lalu kata Musa, tunjukkan kepada saya kenapa 3 itu kamu lakukan. Barulah Nabi Khidir ceritakan ya kan. Mungkin Bapak Ustadz semua dah tahu. Pertama, kenapa dia bocorkan kapal? Karena di depan itu ada raja, asal ada kapal yang cantik yang bagus diambilnya. Tapi kalau kapal itu rusak sedikit tidak diambilnya. Maka oleh Khidir untuk menyelamatkan kapal ini dilubanginya sehingga ada cacatnya, tidak jadi diambil oleh raja. Dan karena tak jadi ambil, maka yang punya perahu bisa memperbaikinya. Tapi kalau diambil kan habislah semua. Itu ngangguk lah Musa kan. Lalu kenapa kamu bunuh anak kecil tuh? Anak ini akan jadi anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan saya ingin Allah ganti anak ini dengan anak yang solehah.
soleh, maka saya bunuh dia supaya Allah ganti anak yang soleh. Karena ayah dan ibunya orang yang soleh luar biasa. Sayang nanti anak ini akan menjadi anak durhaka kepada dua orang tuanya. Nah, ketiga, kenapa kamu perbaiki rumah itu? Rumah itu punya anak yatim. Yang kalau rumah ini tidak diperbaiki, nanti diambil orang rumah ini dengan tanah-tanahnya. Sementara di dalam tanahnya itu ada harta karun yang menjadi milik anak yatim itu. Nah, kalau orang-orang tasawuf, itulah yang disebutnya ilmunya Nabi Khidir itu ilmu yang laduni istilahnya. Ilmu laduni itu ilmu yang terbuka kasyaf itu. Allah kasih tahu. Ilmu laduni ini tak pakai kuliah, tak pakai belajar di kelas. Terus gimana? Dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang soleh, zuhud, warok dan segala macamnya. Dan semua ilmu itu nanti Allah yang kasih tahu, terbuka kasyaf. Tak ada lagi penghalang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, terbuka hijab. Maka menurut orang tasawuf, orang sufi, inilah ilmu yang paling tinggi, ilmunya Nabi Khidir. Adapun ilmunya Nabi Musa itu ilmu rasio yang kita pakai sekarang nih, yang kita dapatkan melalui empirik, melalui pengamatan, melalui mata, melalui observasi, dengan logika-logika di kepala kita. Dan itu ilmu yang bisa dipelajari. Nah, itulah ilmu yang sekarang dikembangkan orang itu. Nah, satu ilmu yang lebih tinggi, itulah Nabi Khidir itu. Dia terbuka kasab, dia lebih tahu banyak ke depannya. Jadi kalau Bapak mau dapatkan ilmu seperti Nabi Khidir itu, ya jadi seorang sufi lah. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak beramal, berdekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allahnya. Nanti bersih hati Bapak. Maka itulah yang disebut dengan tanazul dan taroki itu. Tanazul itu Allah turun, lalu manusia taroki, naik. Kita ini kan antara setan dengan malaikat kan. Buruknya kita sama seperti iblis. Baiknya kita bisa sampai ke level malaikat. Syaratnya apa? Kalau supaya kita bisa naik ke level malaikat, buang nafsu. Malaikat punya akal beribadah kepada Allah, tapi malaikat tak punya nafsu. Maka buang nafsu kita ini, makan kurangi, tidur kurangi, syahwat, seks buang, semua buang, semua macam yang nafsu-nafsu itu semua itu kita buang. Maka menurut orang sufi itu kita bisa naik level menuju level malaikat. Itu. Kita tak bisa sampai ke Tuhan, Tuhan yang turun. Itulah tanazul, Tuhan turun menyambut kita. Itu kaji-kaji tasawuf. Salah kaji sesat Bapak. Ya kan? Ada ungkapan dalam dunia tasawuf tentang guru ini. Man qala li ustazihi limaza falayufliha abadan. Siapa yang ngomong, berkata kepada gurunya, kenapa, mengapa? Seperti Musa alaihissalam tanya kepada Khidir itu, mengapa? Falayufliha abadan. Dia tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Tidak boleh nanya. Tidak boleh nanya. Jadi apa yang disampaikan di guru itu terima aja. Dalam tasawuf sih terima aja, terima aja. A kata guru ya A, B kata guru ya B. Tidak boleh nanya. Sholat ya sholat. Tidak usah tanya-tanya. Tidak usah protes-protes. Seperti Musa alaihissalam yang diminta oleh Khidir, tidak usah tanya-tanya kepada guru itu. Sementara dunia pendidikan sekarang disuruh nanya kepada guru, disuruh nanya, disuruh protes, disuruh kritik. Itu bedanya. Apa sebab? Karena ilmu yang diajarkan oleh guru-guru sekarang itu ilmu dunia, ilmu rasio, memerlukan pertanyaan di kepala. Sementara ilmu agama itu yang dibutuhkan adalah kepatuhan Pak. Tidak pemahaman, kepatuhan. Maka ilmu agama ini itu doktrin.
didoktrin dia. Tidak boleh tanya-tanya, tidak boleh protes-protes. Salat ya salat, haji ya haji, subuh 2 rakaat ya udah subuh 2 rakaat. Tidak usah tanya kenapa 2 rakaat subuh, zuhur kok 4 rakaat, asar kok 4 rakaat, maghrib kok 3 rakaat, umpamanya seperti itu. Tidak usah tanya-tanya. Puasa ya puasa, kenapa puasa itu mulainya dari jam 5 sahur setelah terbit fajar, kenapa sampai maghrib? Kenapa tidak puasa itu dari jam sekian sampai jam sekian? Tidak boleh. Dalam agama itu tidak ada boleh pertanyaan mengenai ilmu agama ini ditanya-tanya. Nah, beda dengan ilmu duniawi tadi itu. Maka dalam dunia tasawuf itu tidak boleh nanya-nanya kepada gurunya. Yang diminta kepada murid-murid itu ketaatan, kesabaran menjalankan perintah-perintah guru-guru. Oke Pak ya. Ingat ya tadi ya, yang pertama akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kedua, Umar bin Khattab bukan Rasulullah SAW. Tawadu'u liman yata'allamuna min. Kamu tawaduk lah. Jadi kadang-kadang mana tahu ada jamaah-jamaah ini orang kaya-kaya, orang hebat-hebat. Kalau dia mau sukses jadi murid, tawaduk kepada guru. Yang ceramah subuh, sekarang kan banyak tuh pejabat kita tuh. Orang hebat-hebat tuh ikut pengajian subuh. Kalau dia sombong, tak tawaduk dia kepada guru yang ngajarnya, itu tidak akan sukses dia, tidak akan berhasil. Tawaduk, dia diminta untuk tawaduk, merendahkan hatinya dengan para guru-guru yang mengajarkannya. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, isbir, sabar, ala murrin minal jafa muallim. Pokoknya kamu sabar apapun penderitaan yang kamu dapatkan selama belajar dengan seorang guru.